Assalamualaikum minasan, ohayo gozaimasu. Sebagai negara yang penuh dengan unsur budaya, Jepang ini juga punya kisah dan makhluk mistis yang banyak ya, atau yang biasa disebut dengan yokai. Nah, ada salah satu yokai yang cukup terkenal nih, yang namanya adalah Jorogumo, yaitu sesosok laba-laba sangat manusia yang suka memangsa laki-laki. Di dalam kepercayaan masyarakat Jepang, laba-laba ini dipercaya sebagai hewan yang mempunyai kekuatan magis. Nah, di dalam kisahnya, Jorogumo itu sebenarnya adalah laba-laba yang berumur panjang dan bisa tumbuh menjadi sebesar sapi. Nah, ketika dia mencapai usia 400 tahun, kekuatan mistis Jorogumo ini pun bangkit dan dia mempunyai kemampuan untuk berubah menjadi manusia. Nah, di dalam wujud manusianya itu, Jorogumo bisa berbaur dengan masyarakat di kota dan dia akan menjebak manusia nih untuk dijadikan mangsanya. Jadi Jorogumo ini adalah yokai yang senang hidup menyendiri dan biasanya mereka tinggal di dalam gua, hutan, atau bahkan rumah-rumah kosong di pinggiran kota. Mereka ini terkenal sangat kuat dan kebal terhadap racun apapun. Nah, sosok laba-laba yang mencerminkan Jorogumo adalah jenis Nephilia chiavata, yaitu jenis laba-laba yang dapat ditemukan di seluruh dataran Jepang kecuali Hokkaido. Nah, Jorogumo ini juga terkenal sangat kejam ya, dan melihat manusia itu cuma sebagai makanannya aja. Selain itu, mereka juga terkenal mempunyai otak yang cerdas sehingga mereka bisa menjebak manusia untuk dimakan. Ketika berada di dalam wujud manusianya, Jorogumo ini akan berubah menjadi sesosok wanita yang sangat cantik, seksi, dan juga mempesona. Nah, kenapa sih harus wanita cantik? Ya tentu aja, karena wanita ini adalah kelemahannya laki-laki. Jadi hal ini dia manfaatkan untuk mendekati laki-laki dan membuatnya jatuh cinta. Untuk para lelaki yang tertarik dengan rayuan Jorogumo, dia akan mengajak laki-laki tersebut ke sarangnya. Dan di sanalah Jorogumo akan menunjukkan wujud aslinya dan dia akan menjerat korbannya dengan jaring laba-laba yang sangat kuat. Seperti halnya laba-laba pada umumnya, Jorogumo ini juga punya racun yang biasa digunakan untuk membunuh mangsanya. Selain itu, mereka juga bisa mengendalikan laba-laba lain yang ukurannya lebih kecil buat ngebantu. Nah, ketika korbannya sudah terikat dan melemah, barulah Jorogumo akan menyantap tangkapannya itu. Itadakimasu. Selain kemampuan berubahnya yang sangat sempurna ini, banyak laki-laki, terutama laki-laki muda yang masih labil yang jadi korbannya Jorogumo. Nah, ada satu cara yang dipercaya bisa ngebongkar wujudnya Jorogumo, yaitu dengan cara menggunakan cermin. Menurut legenda, wujud asli Jorogumo itu akan terlihat di depan cermin nih. Jadi walaupun dia berubah menjadi wanita cantik, tapi ketika dia berada di depan cermin, pantulan wujud aslinya itu akan kelihatan di dalam cermin tersebut. Nah, sehingga untuk laki-laki yang tiba-tiba digoda wanita yang belum dikenal, sebaiknya suruh wanita itu untuk berdiri deh di depan cermin, buat ngelihat dia itu beneran manusia atau Jorogumo yang lagi nyamar. Jorogumo ini nggak selalu berubah jadi wanita cantik dan ngegoda laki-laki aja ya. Di cerita lain, Jorogumo ini juga sering berubah jadi wanita yang lagi ngegendong bayi. Nah, pas dia lagi ketemu orang yang akan dijadiin korbannya, dia akan nyamperin orang tersebut dan minta tolong korbannya nih untuk menggendong bayinya sebentar. Nah, pas sudah digendong, ternyata itu bukanlah bayi, tapi ribuan telur laba-laba yang baru menetas. Dan mereka akan langsung melompat menyerang korbannya untuk dimakan. Itadakimasu. Di dalam versi lain, Jorogumo juga digambarkan sebagai seorang wanita cantik yang tinggal di gubuk kayu di perdesaan dan memainkan biwa, alat musik tradisional Jepang sepanjang hari. Orang-orang yang penasaran dan tertarik sama alunan musiknya itu akan datang nih untuk melihat siapa sih yang mainin musik seindah ini. Dan kayak yang udah kita tahu, setiap orang yang datang ke rumah Jorogumo berarti dia nggak akan keluar hidup-hidup. Karena itu berarti orang tersebut akan menjadi makan malam dari sang tuan rumah yang berbentuk laba-laba raksasa. Itadakimasu. Walaupun pada umumnya Jorogumo ini diyakini sebagai yokai yang jahat, tapi di daerah Kashikobuchi, Jorogumo ini dianggap sebagai dewi pelindung yang menyelamatkan orang yang tenggelam di sungai. Nah, jadi ceritanya, pas di zaman Edo itu ada seorang penebang kayu yang sedang bekerja di sebuah hutan. Nah, karena udah lelah, akhirnya ia pun memutuskan untuk beristirahat. Dari kejauhan dia mendengar ada suara air terjun dan penebang kayu ini pun datang ke sana untuk istirahat sambil makan siang. Pas sudah sampai di dekat air terjun, penebang kayu tadi memutuskan untuk duduk di sebuah batang kayu. Nah, sebelum duduk dia ngerasa kayak ada sesuatu nih yang nempel di kakinya, yang ternyata itu adalah jaring laba-laba. Nah, terus sama dia diambillah jaring itu dari kakinya dan dia peperin tuh ke batang kayu yang mau dijadiin tempat duduk tadi. Nah, pas dia nyentuh kayu tadi itu, tiba-tiba kayu itu langsung kedorong masuk ke sungai dan jatuh ke air terjun. Terus dari arah air terjun dia ngedengar ada suara perempuan yang bilang kashkoi, yang artinya adalah pintar.
Penebang kayu ini pun sadar kalau misalnya dia tadi sempat duduk di kayu itu, pasti dia akan kecebur ke sungai dan jatuh ke air terjun. Nah, tapi ternyata dia bisa selamat berkat jaring laba-laba yang nempel di kakinya tadi. Akhirnya, ia pun bersyukur kepada Dewi yang menyelamatkannya dari kematian dan penduduk desa pun memasang monumen untuk menghormati Dewi Laba-Laba yang udah nyelamatin hidupnya si tukang kayu tadi. Di zaman modern ini, legenda Jorogumo ini banyak diangkat ke dalam manga, anime, ataupun game. Ya, karena sosoknya yang sebagai wanita sangat laba-laba dan suka makan manusia ini emang serem banget ya. Dan cocok banget lah jadi tokoh jahat di dalam satu cerita. Nah, kalau yang baru-baru ini ada Black Maria nih dari One Piece yang digambarin sebagai wanita penghibur cantik yang punya kekuatan untuk berubah jadi laba-laba. Mirip banget kan sama Jorogumo? Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita semua ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata imasho.